Ya Bang. Oke, Bang Haris, sempat lihat di medsos nih kekecewaan Bang Haris terhadap penarikan atau pencabutan laporan lah Rizky Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Padahal dia adalah korban KDRT. Seperti apa Bang? Sebetulnya apa melihat kasus ini Bang? Iya, saya kira ketika Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar sebagai suaminya yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, saya meresponnya memberikan salut kepada Lesti Kejora karena dia berani speak up terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya. Saya langsung respon itu karena apa? Itu merupakan gerakan bagaimana kita anti terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Itu respon saya yang pertama. Namun saya kecewa ya, ketika setelah Polres Jakarta Selatan menyatakan suaminya Rizky Bilar itu dengan 2 alat bukti yang cukup dan visum itu dinyatakan Rizky Bilar itu menjadi tersangka dan diikuti juga dengan penahanan selama 20 hari. Itu keputusannya. Nah, saya dikejutkan ketika Lesti Kejora datang ke Polres Jakarta Selatan. Menurut penjelasan dari Lesti sendiri maupun lawyernya, dari berbagai lawyer, baik itu yang lawyernya Rizky Bilar itu yang menyatakan bahwa terjadi pertemuan antara Lesti Kejora dengan suaminya di Polres Jakarta Selatan setelah ditetapkan beberapa jam ya, dinyatakan tersangka dan diikuti penahanan, kan begitu. Lalu ada informasi dan dikabarkan dia melakukan upaya perdamaian diikuti dengan mencabut laporan KDRT itu, sementara ya hanya beberapa jam saja Polres Jakarta Selatan menetapkan bahwa si Rizky Bilar itu menjadi tersangka. Nah, itu saya merasa terkejut karena apa? Ternyata alasan yang disampaikan itu adalah demi kepentingan anaknya menurut Lesti Bilar. Karena Lesti Kejora karena suaminya itu dinyatakan bapaknya itu punya anak, kan begitu gitu kan. Di situ saya kecewa karena tidak ada tali temalinya antara perdamaian dan pencabutan KDRT itu. Karena KDRT itu adalah merupakan tindak pidana. Jadi tidak dibenarkan dilibatkan anaknya sebagai alasan untuk mencabut itu. Itu oleh Komnas Perlindungan Anak kami nyatakan itu eksploitatif. Ya, memanfaatkan anak itu yang tidak ada hubungannya sebenarnya, gitu kan. Saya menangkapnya akhirnya dengan cara-cara yang dilakukan Lesti Kejora. Sebenarnya dia takut kehilangan si Rizky Bilar ini dan job-jobnya. Yang saya dengar bahwa masih ada kontrak yang akan dijalankan, gitu kan. Mungkin dia berpikir itu takutnya, tapi kok dieksploitasi ini anak itu. Itulah yang membuat saya marah. Saya respon terus ya, karena jangan eksploitasi anak itu. Karena nyata-nyatanya itu dinyatakan oleh lawyernya dari Rizky Bilar juga, gitu kan, bahwa karena alasan ada anak dan sebagainya. Enggak ada urusannya, itu eksploitatif. Maka saya marah terhadap itu. Nah, karena ini bukan aduan delik biasa begitu, tidak pidananya harus jalan. Kemudian Polres Jakarta Selatan juga sudah menetapkan itu tersangka dan menyatakan sekali lagi bukan bebas. Dia itu wajib lapor. Karena ada permintaan dari lawyer dan keluarga dari Rizky Bilar itu untuk penangguhan penahanan. Berarti dia tetap masih dalam status tahanan, gitu loh. Jadi jangan diubah, gitu loh. Tindak pidana ini diubahkan seolah-olah bapaknya yang mencabut laporan lalu membuat perjanjian dan itu damai dan sebagainya. Nah, ini bapaknya ini juga dieksploitasi menurut saya, karena nggak ada orang tua yang rela putrinya itu mengalami kekerasan yang dibuktikan ya. Satu, lebam-lebam di mata, ya kan, terjadi penyanggahan di leher, mungkin karena patah apa begitu ya, saya tahu itu medis yang mengatakan. Terus terakhir itu ada mau nyambit buah biliar ya, karena untung aja nggak kena karena
Ricky Bilar itu dalam gambar itu kepleset dan sebagainya, bahkan itu buah terjatuh di kolam renang dan diambil lagi kan gitu. Nah artinya bahwa sudah terbukti bahwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi jangan dieksploitasi anaknya ini gitu loh. Karena sampai sekarang pun jangan alasan nanti supaya tidak terekam jejak pada anaknya yang masih usia balita bahwa ibunya pernah melaporkan bapaknya ke polisi dan sebagainya. Ini sudah tersangka gitu loh, bukan hanya menakut-nakutin Ricky Bilar, sudah tersangka dan dinyatakan sampai sekarang belum bebas loh. Sekali lagi karena wajib lapor. Wajib lapor itu atas hak hukumnya Ricky Bilar diminta oleh lawyernya memang dengan syarat memberi surat jaminan supaya tidak melarikan diri, supaya tidak menghilangkan alat bukti kan gitu. Nah saya berkesimpulan sebenarnya tidak ada kaitannya dengan anak itu. Anak ini yang dieksploitasi sebenarnya dan sesungguhnya dia takut kehilangan job, kehilangan suaminya. Nah, Ricky Bilar nggak tahu bahwa peristiwa ini akan terjadi lagi karena sudah terjadi kebohongan publik. Sebelum Ricky Bilar itu, Ricky Kejora itu melaporkan ke Polres Jakarta Selatan, sesungguhnya peristiwa-peristiwa yang sebelumnya itu sudah terjadi. Disinyalir katanya lebih 10 kali. Nah, yang terakhir ini ketahuan selingkuh alasannya. Nah, ini saya kira yang kebohongan publik yang dilakukan oleh sama juga Lesti Kejora, yang utamanya adalah Ricky Bilar. Karena apa? Selama ini dia mempertontonkan seolah ini keluarga muda yang tidak ada persoalan, harmonis, yang patut dicontoh oleh keluarga-keluarga muda. Ya, bisa kita lihat tayangan-tayangan ngasih pisang aja atau ngasih makan roti aja harus dipublikasi, lalu kemudian mengumumkan memberikan hadiah rumah miliaran. Lalu kemudian kapal pesiar sebagai hadiah apa saya nggak tahu, itu miliaran juga. Itu mempertontonkan seolah-olah tidak ada terjadi apa-apa, ini keluarga yang patut dicontoh oleh keluarga muda di Indonesia. Ternyata terjadi kebohongan publik. Klimaksnya ya kan, Lesti Kejora melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang dalam bentuk ketahuan selingkuh. Nah ini kan nggak ada kaitannya dengan anak kan, tetapi karena perjanjian kemarin mau bikin perjanjian lalu kemudian mencabut laporan dan sebagainya, itu demi kepentingan anak. Sebelumnya nggak ada demi kepentingan anak. Waktu melaporkan ke DRT ada nggak demi kepentingan anak? Karena dia melakukan kekerasan dan tidak pidana, atau tidak ada kan di catatan di Polres Jakarta Selatan itu karena anak kan nggak ada. Yang dilaporkan adalah kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana selingkuh. Kok pada pencabutan upaya dama anaknya yang dipakai tameng, Komnas Perlindungan Anak tidak mentolerir itu. Sebagai Komnas Perlindungan Anak, maksudnya seseorang yang melakukan KDRT itu kan punya kecenderungan untuk mengulang itu. Apakah ini suatu ibarat kata dari Bang Aris sendiri yang khawatir itu akan terjadi pada si kecil? Pengalaman empirik saya ya, terjadinya kasus kekerasan dalam kekerasan dalam rumah tangga, anak selalu yang menjadi korban yang utama. Ya. Ketika tidak mampunya melawan, memberikan argumen-argumen salah satu pihak yang mengalami KDRT itu, maka anak yang akan dipakai tameng dan menjadi korban. Jadi nanti ini sekarang ini aja ya, kemarin itu sore harinya si Ricky Bilar itu dilepas, langsung mengundang media dengan tertawa-tertawakan dada-dada kan, dengan pakai pitolun bahasa Medannya, pakai celana pendek, masuk ke ruangan itu seolah-olah dia sudah bebas, tidak ada masalah. Kecenderungan pelaku-pelaku yang tadi sebetulnya sudah menyimpan kebohongan-kebohongan itu, dia akan melakukan yang sama. Menciptakan kebohongan-kebohongan seolah rumah tangga yang baik padahal sudah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan itu tidak dilaporkan oleh Lesti Kejora sebelum laporan KDRT itu akan berulang lagi. Psikolog sudah menyimpulkan seperti itu. Saya mendengar beberapa media dan itu akan terjadi terulang lagi. Pengalaman empirik saya hampir 30 tahun menangani perkara-perkara seperti ini, patut saya bisa sampaikan pengalaman itu. Jadi jangan dikira Lesti Kejora kembalinya suaminya itu, harapan saya tentu ya, harapan kita semua baik-baik aja, tapi kecenderungan karena punya karakter kebohongan publik tadi, dia akan melakukan yang sama.
Bang. Bayangkan di depan umum dia melempar batu, itu ya. Saya lihat kan ada Iya. kru-kru atau apa itu itu bahkan kan. ada orang tuanya. Itu di rumah ada orang tuanya kan, dia berani. Jadi itu ada karakter. Jadi kalau dia kembali ke bersama lagi dengan Lesti Kejora, nah tentunya saya berharap baik-baik aja. Tetapi itu kecenderungan akan melakukan yang sama, anak yang menjadi korban. Itulah kepentingan saya menyatakan jangan libatkan anak-anak itu. Bang, ketika Lesti Kejora melaporkan, itu bisa nggak dikatakan itu sebuah langkah baik untuk menyelamatkan anak? Karena tidak ada alasan pada lapor KDRT itu menyebutkan menyelamatkan anak, tetapi karena dia mengalami kekerasan fisik, lebam-lebam sampai tulang disinyalir tulang leher itu patah dan sebagainya ya, karena mungkin akibat cekikan dan sebagainya, itu diumumkan kepada publik ya. Saya tidak menyimpulkan, tapi saya menonton itu. Tidak ada kan alasan dengan anak itu. Kok tiba-tiba dengan pencabutan dan perdamaian demi anak? Itu eksploitatif kawan. Anak sebagai tameng untuk meyakinkan polisi. Polisi sudah mengambil sikap itu bukan delik aduan tapi delik umum yang harus diteruskan karena sudah dinyatakan sebagai tahanan dan tersangka dan tahanan.